Saadani dari kelas PM 2023B dengan NIM 230301743002. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai soal UAS 2024. Soal yang pertama ada poin A. Jika AB sama dengan BC, apakah B titik tengah AC? Berikan argumen yang mendukung jawaban Anda. Nah, jawabannya itu tidak. Karena apa? Karena B belum tentu di antara A dan C. Nah, kan di situ diketahui AB sama dengan BC. Misalkan kita berikan ada titik B di sini, A di sini, kemudian C di sini. Kita tarik garis B ke A, nah, kemudian A ke C, C ke B. Nah, di sini kan AB sini itu sama dengan BC. Nah, di sini titik B belum tentu di antara A dan C. Nah, di sini itu titik B sudah jelas terlihat tidak di antara A dan C. Oleh karena itu, pernyataan ini itu jawabannya tidak, karena B-nya ini belum bisa dipastikan kalau terletak di antara A dan C. Masih di soal nomor 1 poin B. Jika sinar garis RS dan sinar garis RB dua sinar berlawanan, apakah R titik tengah sinar garis ST? Berikan argumen yang mendukung jawaban Anda. Jawabannya itu tidak. Kenapa? Karena sinar garis SD merupakan sinar garis yang dapat diperpanjang terus. Sehingga R bukan titik tengah sinar garis ST. Jadi kalau ada sinar garis itu dia itu bisa diperpanjang terus. Misalnya seperti ini, kita berikan titik di sini ada R, kemudian sini S, ini B. Kita buat sinar garisnya. Dia kan berubah sinar garis. Nah, ini ada ruas sinar garis RS. Ini kan kita bisa perpanjang terus karena dia berubah sinar. Nah, di sini RT juga bisa diperpanjang terus sampai kapan hingga, karena dia berubah sinar. Otomatis kalau bisa diperpanjang ke sana, diperpanjang ke sini, otomatis dia ini bukan titik tengahnya, karena dia itu berupa sinar garis sehingga dia tidak memiliki titik tengah. Berlanjut di poin C. Apa syarat terbentuknya tepat sebuah bidang? Berikan argumen yang mendukung jawaban Anda. Jadi syaratnya yaitu terbentuk tepat sebuah bidang itu minimal terdapat 3 titik yang tidak segaris. Jadi syaratnya itu minimal terdapat 3 titik yang tidak segaris untuk terbentuk sebuah bidang atau tepat satu bidang. Misalnya kita berikan titik A di sini, titik B di sini, titik C di sini. Ini kan ketiga-tiganya titiknya tidak segaris. Nah, ini bisa dibuat tepat satu bidang. Nah, dari 3 titik tidak segaris ini dapat dibuat tepat satu bidang alfa, karena ini merupakan syarat terbentuknya tepat satu bidang. Sekarang kita masuk soal nomor 2. Poin A, jelaskan dan berikan satu contoh apa yang dimaksud dengan sudut-sudut pasangan linear, sudut bersisian, dan sudut bersublangan. Saya akan berikan satu contoh. Ini kita namai sudut A, titik A, B, C, D. Nah, ini itu ada sudut A, B, D, dan juga sudut B, B, C. Jadi sudut A, B, D, dan sudut B, B, C, B, B, C merupakan sudut pasangan linear.
dua sudut ini berpasangan linear berdasarkan postulat yang mengatakan jika ada dua sudut yang berpasangan linear maka sudut itu juga bersisian dan juga bersuplemen. Maka sudut ABD dan sudut DBC merupakan sudut bersisian dan sudut bersuplemen. Nah, di sini kan sudah pasti sudut ini ABD bersisian dengan sudut DBC. Nah, selain dia bersisian, jumlahnya ini juga 180 derajat, makanya dia dinamakan sudut yang bersuplemen. Dan dia kan berpelurus juga bersisian, maka dia juga dinamakan sudut yang pasangan linear. Kemudian nomor 2 di poin B. Jelaskan dan berikan satu contoh apa yang dimaksud dengan sudut keliling dan sudut pusat. Nah, di sini sudut keliling terlebih dahulu. Sudut keliling itu seperti ini. Nah, di sini sudut ADB merupakan sudut keliling lingkaran. Alasannya karena titik sudutnya ada pada lingkaran atau terdapat pada lingkaran. Terdapat aja kita ganti terdapat biar lebih baku. Terdapat pada lingkaran, terdapat pada lingkaran, dan kaki sudutnya merupakan tali unsur lingkaran. Nah, di sini kan sudut ADB merupakan sudut keliling karena titik sudutnya kan terdapat pada lingkaran ini, titik sudutnya kan terdapat pada lingkaran ini kan. Kemudian kaki-kaki sudutnya ini kakinya ada DB sama DA, ini kan merupakan tali unsur dari lingkaran ini. Kemudian kita mencari sudut pusatnya. Sudut pusat itu yang seperti ini. Jadi di sini sudut pusat lingkaran ini itu ada sudut AOB. Jadi sudut AOB merupakan sudut pusat lingkaran karena titik sudutnya di pusat lingkaran dan kaki-kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran. Nah, kita pandang sudut AOB. Di sini kan titik sudutnya ini berada di O. Ini kan pusat dari lingkaran. Nah, kaki-kaki sudutnya yang OB sampai ke OA ini merupakan jari-jari dari lingkaran ini. Makanya sudut ini dinamakan sudut pusat dari lingkaran. Kita berada di soal nomor 3. Buktikan bahwa panjang ruas garis yang menghubungkan titik tengah dua sisi segitiga adalah setengah panjang sisi segitiga lainnya. Pertama kita buat ilustrasi gambarnya dulu. Kan di sini ada dua segitiga. Kita buat dua segitiga yang segitiga itu ruas garis AB kemudian dengan ruas garis BB. Kemudian kita punya CQ kemudian kita rubah biar nggak sama tandanya kita buat centang CQ kemudian dengan QB. Ruas garis CQ kemudian dengan ruas garis QB. Nah, kita punya di sini PB, ruas PB
AB maksud saya, AB itu sama dengan 1:2. Ini diketahui. Kemudian kita punya IB banding CB, ini juga sama dengan 1:2. Nah, di sini kita harus membuktikan, yang harus kita buktikan adalah dua sisi segitiga itu, titik tengahnya itu setengah panjang sisi segitiga lainnya. Ini kan otomatis di sini di tengahnya. Berarti kita harus membuktikan PQ yang berbanding dengan AC itu juga sama dengan 1:2, atau PQ ini setengah dari AC. Bahasanya gitu. Itu banding 2. Nah, PQ banding AC. Kemudian kita masuk ke bukti. Nah, bukti yang pertama. Di sini kita ketahui ada sudut ABC. Sudut ABC dan sudut PBQ. ABC dan ini kongruen. Sudut ABC dan sudut PBQ ini kongruen karena dua sudut itu merupakan sudut yang sama. Nah, kemudian bukti yang kedua. Di sini kita punya PB banding AB ini 1:2. Kita tulis saja PB banding AB sama dengan 1:2. Ini kan alasannya diketahui. Yang ketiga, kita punya juga QB ini banding CB ini juga 1:2. QB banding CB sama dengan 1:2. Ini juga alasannya diketahui. Nah, dari tiga bukti ini sudah dapat kita simpulkan bahwa segitiga PBQ dengan sebangun dengan segitiga ABC. Karena dari 1 tadi pada dalam 1, 2, dan 3 dengan teorema kesebangunan yaitu sisi sudut sisi. Nah, dari segitiga PBQ ini sebangun dengan segitiga ABC, maka PQ banding AC ini sama dengan 1:2. Ini akibat segitiga sebangun atau akibat dari rangka 4. Nah, di sini ada bukti sesuai dengan ini kan. Nah, PQ sama dengan AC sama 1:2 itu sama aja dengan bahwa titik tengah dari dua sisi segitiga ini itu setengah dari panjang sisi segitiga lainnya. Maka udah ada bukti. Kita masuk di soal nomor 4. Buktikan bahwa garis yang ditarik melalui pusat lingkaran ke tengah tali busur adalah tegak lurus. Kita ilustrasikan dulu. Di sini kita punya lingkaran. Nah, ini lingkaran, kemudian garis yang ditarik melalui pusat lingkaran. Pusat lingkarannya misalnya di sini. Kita namai lingkaran O. Garis yang ditarik dari pusat lingkaran. Nah, ini kita namai garis L. Kita tulis diketahuinya dulu. Ini baru ilustrasinya ya. Diketahui kita buat garis pusat lingkaran ke titik tengah tali busur. Kita buat tali busurnya dulu. Misalnya di sini kita punya tali busur A, B. Diketahui. Dan di sini kita kasih nama C. Ini kita kembangkan. Nah, diketahuinya berarti AC. Di sini ada AC. Oh, pertama diketahui AB dulu. AB tali busur. Nah, kemudian ada AC kongruen dengan CB. Kemudian buktikan L garis ini tegak lurus dengan AB. Nah, seperti ini dulu sampai buktikan. Kemudian kita masuk ke bukti. Kita buat lingkaran. Diketahui AC kongruen dengan CB. Ini kan diketahui AC kongruen dengan CB. Ini alasannya diketahui. Kemudian yang kedua, kita kan punya tali
tali busur AB kan, sesuai diketahui otomatis ini OA bisa kita tarik dengan OB ini sebagai jari-jari dari lingkaran tersebut. Jadi OA adalah jari-jari, OB adalah jari-jari dari lingkaran ini ya. Ini alasannya akibat tali busur. Akibat AB ini tali busur. Akibat AB tali busur. Nah, kalau jari-jari otomatis OA ini komplement dengan OB. Komplement dengan OB. Ini akibat dari langkah 3. Langkah 2 maaf. Kemudian kita punya yang keempat. Setelah kita punya ini komplement dengan ini, kemudian kita tahu bahwa ada sudut OA. Kalau kita tahu ini komplement dengan ini, kita bedakan. Nah, kalau itu ada ini otomatis ini merupakan segitiga. OAB merupakan segitiga sama kaki. Ini akibat langkah 3. Nah, kalau dia berubah segitiga sama kaki, otomatis sudut yang ada di sini dan juga di sini itu kongruent. Berarti sudut OAB kongruent dengan sudut OBA. Buat segitiga sama kaki. Yang keenam kita kan punya ini, otomatis sudut OAJ kan kongruent dengan sudut OBJ. OAJ sudut OAJ kongruent dengan sudut OBJ. Ini akibat dari langkah 5. Kemudian dia merupakan sudut yang sama. Yang ketujuh kita punya ini, otomatis segitiga OAJ kongruent dengan segitiga OJB. Atau kita bisa sebut OAJ dan OJB sama aja. Otomatis kita punya segitiga OAJ kongruent dengan segitiga OBJ. Ini dari langkah 1, 3 ini ke 6. Yaitu postulat sisi sudut sisi. Nah, dari angka 7 otomatis kita bisa simpulkan bahwa sudut ini kongruent dengan sudut ini. Berarti sudut OCA kongruent dengan sudut OCB. Ini akibat kekongruenan atau akibat dari langkah 7. Dari langkah 7 kan kongruent, maka kita punya langkah 9 ini sudut M sudut OCA ditambah M sudut OCB ini sama dengan 180 derajat. Ini kan akibat berbelurusnya, berbelurus OCA yang sini dengan OCB di sini kan berbelurus. Jadi karena ini itu berbelurus. Kemudian yang 10. Kemudian kita punya 2M sudut OCA. Kita substitusikan ini ke ini. Jadi 2M sudut OCA kan sama dengan 180 derajat. Ini substitusi langkah 8 dan 9. Substitusi langkah 8 dan 9. Nah, otomatis di sini sebenarnya M sudut OCA sendiri itu sama dengan 90 derajat. Ini operasi biasa ya. Nah, dari sudut OCA ini kan udah jelas bahwa ini itu 90 derajat. Nah, 90 derajat otomatis bisa langsung kita simpulkan bahwa garis L ini tegak lurus dengan tali busur AB. Karena alasannya ini siku-siku atau dari langkah 11 tadi dan definisi tegak lurus. Nah, terbukti kan bahwa garis yang ditarik melalui titik tengah lingkaran garis ini itu tegak lurus dengan tali busur pada lingkaran atau tegak lurus dengan tali busur AB. Soal nomor 5A. Lukis sebuah balok ABCDEFGH dengan bidang frontal ABFE dengan ukuran AB 6 cm, AE 4 cm, AD 5 cm, sudut-sudut 135 derajat dan perbandingan proyeksi 2:3. Langkah pertama kita bikin bidang frontalnya dulu, bidang frontal ABFE.
bidang frontal 6 cm, kita buat dengan ukuran AB 6 cm AB-nya. Ini kita buat ukuran 6 cm. Ini kita namai A, ini B, AB. Kemudian di sini AE-nya 4 cm. Ini kita buat ukuran 4 cm. Nah, pastikan ini lurus, benar-benar lurus. Nah, yang kita bikin sama di sini juga 4 cm. Nah, sininya juga tetap sama 6 kayak tadi. Ini tadi bidang frontal AB, F, E. Kemudian di sini kan sudut-sudutnya ada 135 derajat. Kita buat sudutnya dulu. Langkah pertamanya kita buat garis batunya dulu, biar memudahkan kita untuk membuat sudutnya. Nah, garis bantu aja. Dan kita buat sudutnya pakai jangka. Ini ukurannya bebas ya, nanti bentuk sudutnya. Nah di sini udah 90 derajat, itu sudutnya kan 135. Di sini kan udah 90. Nah, ini kan 90 derajat. Kemudian kita tambah ke sini menjadi 135. Otomatis kan 90 tambah 45 derajat. Nah, kita buat bikin sudut 45 di sini. Nah, caranya seperti ini. Nah, segini kan udah 45 derajat, setengahnya dari 90. Nah, kita kasih garis biar terlihat. Nah, ini sudah sudut 45 derajat, jadi 90 tambah 45, 135 derajat. Lakukan hal yang sama dengan yang di atas. Ini juga 45 atau 135 derajat ditambah 9. Ini kita kasih semua untuk memudahkan kita ya. Sini juga. Nah, ini udah jadi sudutnya, tiap sudut 135 derajat, 135 derajat, 135 derajat. Kemudian untuk membuat kesininya, ini bukan pakai ukuran sama kayak ini AD 5 cm, bukan pakai ukuran ini AD 5 cm, tapi kita pakai perbandingan proyeksinya. Perbandingan proyeksinya kan 2:3. Jadi kita bikin AD nya di sini, ini AD 5 cm dan 5 cm ini. Kemudian kita harus bisa membagi AD ini 5 cm menjadi 3 bagian, karena tadi perbandingan proyeksinya 2:3. Kita bikin garis terserah sembarang di sini, ukurannya panjangnya terserah. Nah, yang kita bagi ini menjadi 3 bagian, dan ukuran ini terserah, yang penting ke kanan atau ke kirinya itu sama. Nah, ini segini, ini kurang dikit. Kemudian kita tarik garis sejajar ke sini. Nah, sampai pas ke sini. Nah, ini harus sejajar, ini dengan ini harus sejajar. Kita bikin garis yang sejajar. Nah, ini juga. Nah, dengan garis sejajar kita kasih tanda seperti ini. Nah, perbandingan proyeknya kan tadi 2:3. Kita ambil 2 bagian di sini. Nah, ini 2 bagiannya dari perbandingan proyeknya, ini kan 2 bagian. Ini nggak boleh berubah, harus sama, kita taruh di sini. Nah, buat ukuran ininya kita pakai itu. Nah, ini buat tangannya kita di sini. Nanti kita batasnya lebarnya itu sini sampai sini, sesuai dengan ini. Begitu pula di sini. Begitu pula di sini. Dan begitu pula di sini. Dan kita tebali pakai pulpen biar lebih jelas. Nah, ini kan tadi batasnya sampai sini, sesuai perbandingan proyeksi. Ini juga sampai sini. Ini juga sampai ini. Ya, udah, tinggal kita tebal-tebali. Yang sebelah sini kan tadi ukurannya
6 cm, otomatis sama 6 cm, sama 6 cm. Nah, begitu pula di sini tadi ukurannya tetap sama 4 cm, sama seperti AE. Nah, ini tingginya sama. Kemudian kita buat dalamnya. Dalamnya ini juga tadi kan 4 cm, kita buat ukuran 4 cm sama. Kalau dalam kita arsir aja, buat garis titik-titik, karena ini kan cuman bayangannya ibaratnya. Nah, kesininya juga sama kayak tadi 6. Kesininya ikut perbandingan proyeksinya tadi. Jadi kita namai A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, jadilah kubus balok dengan bidang frontal ABFE dengan sudut 135 derajat dengan perbandingan proyeknya 2:3. Soal nomor 5 poin B, poin terakhir, gambarlah bentuk penampang bidang iris prisma PQRST UVWXY yang melalui titik A, B, C seperti gambar ini. Gambarnya udah disediakan, tinggal kita lukis atau gambar bentuk penampangnya bidang iris ini. Langkah pertama kita tulis dulu langkahnya, baru kita aplikasikan ke gambar. Langkah pertama, pilih 2 titik yang diketahui, lalu hubungkan. Nah, sini kita cari pilih 2 titik yang diketahui lalu hubungkan. Misalnya kita ambil titik A dan B kan diketahui, berarti misal titik A dan B sehingga membentuk AB. Nah, kemudian kita hubungkan di sini AB. Titik A dan B kita hubungkan. Nah, ini bebas panjangnya, kayaknya kepanjangan. Gini dulu aja. Nanti jadi gini bisa kita perpanjang ya kalau misalnya nanti kurang perpotongan atau gimana gitu. Nah, kemudian ambil rusuk bawah yang sebidang dengan titik A dan B. Misal rusuk bawah yang sebidang, misal TP ini ya, sebidang misal TP, dan perpanjang sehingga memotong AB di K. Jadi ini TP kita perpanjang sama ini perpotongannya kan di sini. Nah, kita namai K. Nah, lihat. Langkah yang kedua sama dengan langkah 1, pilih 2 titik lagi, pilih 2 titik yang diketahui atau 2 titik lain ya, ketahui, lalu hubungkan. Misal titik lain kan tadi A dan B, sekarang kita ambil ke sini B dan C, B dan C sehingga membentuk BC. Kita perpanjang BC seperti langkahnya BC. Nah, BC kemudian diambil rusuk bawah atau alas yang sebidang dengan titik B dan C tadi, B dan C. Misal di sini baru titik B dan C kan, di sini misal T dan R. Nah, misal TR, dan perpanjang sehingga memotong BC di L. Ini kan TR tadi kan, TR kita panjang sampai memotong ini. Nah, ini perpotongannya kan di sini kita namai L.
Langkah ketiga, hubungkan K dan L sehingga membentuk sumbu afinitas. Jadi kan ini kita pakai cara sumbu afinitas, otomatis kita harus dapat sumbu afinitasnya. Nah, kan di sini. Nah. Ini sumbu afinitasnya K dan L. Dan ini kita udah dapat sumbu afinitasnya, tapi ini belum selesai. Kan kita tujuannya itu mencari penampang bidang irisnya. Jadi kita lanjutkan di langkah yang keempat. Pilih bidang yang memuat satu titik. Misal bidang yang memuat satu titik di sini ada QRVW, ini kan memuat satu titik C, satu titik yang diketahui tadi. Nah, misal QRVW, kemudian perpanjang rusuk bawahnya. Misal QR ini rusuk bawahnya atau RQ sama aja, sehingga memotong KL di M. QR ini kan harus memotong sumbu afinitasnya, otomatis di sini aja udah boleh. Nah, ini udah memotong sumbu afinitas KL kan di sini. Nah, kita namai M. Nah, udah. Kemudian lalu tarik M ini, tarik M ke C, ke sini nanti ke C sehingga memotong VQ. V ini dari titik M, kemudian kita tarik ke C sehingga memotong VQ. Nah, ini kan V dari titik M nya kan di sini titiknya, kita tarik ke C. Dia akan memotong VQ di sini. Nah, kita namai sehingga memotong VQ di, kita belum selesai ini di D ya. D, pada di sini kita namai D. Nah, potongannya di sini. Nah, kemudian langkah yang kelima, pilih bidang yang memuat satu titik lagi. Sama seperti langkah 4, cuman di beda titik. Misal satu titik kita punya ini PSXO, kan ini memuat satu titik A. Nah, misal PSXO, kemudian perpanjang rusuk bawah, misal rusuk bawahnya kan ini SP, sehingga memotong KL atau sumbu afinitasnya di N. Nah, kita perpanjang SP, SKP. Nah, kan SP. Nah, kan ini memotong KL, sumbu afinitasnya kita namai titiknya N. Nah, maaf, kita namai N. Tadi kan udah ada M. Udah ada M, kita namai N. Nah, lalu tarik N ke A atau N ini ke titik A sini sehingga memotong XS ini di D. N ke A. Nah, tarik N ke A dan memotong XS di E. Nah, di sini kan kita udah punya 5 titik. Ini. Langkah yang terakhir, hubungkan A, B, E, C, D, A, B, E, C, D, A, sehingga, atau bisa kita tulis A, B, E, C, D juga gitu aja udah betul, sehingga membentuk penampang bidang iris prisma. Nah, dari A kita tarik sini, titik A ke B sini, kemudian B ke E, kemudian E ke C,
ke D, D ke A lagi. Nah, ini kita udah dapat penambangnya, kemudian kita arsir. Nah, kan di sini udah kita dapat penambangnya berbentuk segi 5. Selesai. Demikian penjelasan mengenai soal UAS dari saya. Kurang lebihnya semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kurangnya kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.